sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali malam hari ini kita jumpa dalam program Sate Penyu Saat Teduh bersama penyuluh agama Kristen non-PNS Kepulauan Bangka Belitung bersama saya Luciana, penyuluh agama Kristen Kota Pangkal Pinang. Baik Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita selalu rindu. Kita tidak pernah bosan untuk selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kasih setiamu indah dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalasnya. Kami mau selalu menyenangkan hatimu untuk selalu melakukan kebenaranmu lewat firmanmu. Roh Kudus, buka rahasia firmanmu bagi kami, biar kami diberkati malam hari ini dalam kami beristirahat. Kami selalu menguatkan kepercayaan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kita. Tak berkesudahan kasih setianya. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dipilih untuk menghasilkan buah. Ya, dipilih untuk menghasilkan buah. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ayat 16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Diberkatilah kita, berbahagialah kita yang telah membaca, dan kita siap merenungkannya dan siap untuk melakukannya. Kalau kita membaca ayat ini di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tuhan Yesus sendiri yang telah memilih saudara dan saya. Dia sendiri yang telah memanggil saudara dan saya menjadi anak-anaknya, menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi anak Allah, Bapa di surga. Kita bersyukur. Tetapi kita melihat di dalam ayat ini, apa maksud dari panggilan Tuhan? Apa maksud dari Allah memilih saudara dan saya? Kita semua ada maksud dan ada tugas yang Allah berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa? Di dalam ayat ini dikatakan supaya kamu pergi, go, tindakan. Ada satu action yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Pergi. Kalau kita membaca di dalam Markus pasalnya ke-16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Allah ingin kita pergi memberitakan Injil, kabar baik. Dan mungkin kita tidak pergi ke seluruh dunia. Kalau kita ada di zaman modern ini, segala sesuatu dapat kita lakukan lewat video seperti saat ini melalui program Sate Penyu. Firman Tuhan diberitakan. Apapun yang saudara bisa lakukan melalui media sosial, kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita mungkin tidak harus pergi ke Amerika, tidak pergi, tapi di saat kita bisa menjadi berkat lewat program-program video, ataupun mungkin saudara bisa memberikan renungan kepada sahabat kita lewat handphone saudara. Kita sudah memberitakan firman. Ini yang Allah inginkan. Yang pertama, kita pergi. Dan yang kedua, supaya kamu menghasilkan buah, berbuah. Wah, kalau kita dipanggil, Allah ingin
Selain kita pergi, kita juga menghasilkan buah. Seorang petani ataupun saat saudara mempunyai pohon rambutan, mempunyai mungkin pohon pisang, inginnya pasti pohon itu berbuah dan berbuah tetap terus menerus. Oh, tahun ini rambutan ini ada buahnya. Oh, pohon durian saya tahun ini berbuah, tahun depan berbuah, tahun depan berbuah. Demikian juga Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya berbuah, menjadi berkat, ya, dan buah itu tetap. Bagaimana cara kita bisa berbuah tetap, terus berbuah? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 15, ayatnya yang pertama dikatakan, Tuhan Yesus katakan sendiri, akulah pokok anggur. Pokok. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, tinggal di dalam Tuhan. Di dalam ayat ini, di dalam Yohanes katakan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri adalah pokok anggur, biarlah kita tinggal di dalam Tuhan. Kita akan terus berbuah, menjadi berkat. Apapun yang kita lakukan, biarlah buah itu manis, bisa dirasakan, bukan asam, bukan pahit, ya, sampai orang mengerutkan dahi kalau pahit. Kalau saudara makan sesuatu yang pahit ataupun asam, pasti tapi kita, setiap orang, saat kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi berkat, orang akan menikmati, ya, berkat dari apa yang kita lakukan, buahnya kelihatan. Dan biarlah itu buah tetap, terus menerus. Buah apa saudara? Yang pertama yaitu adalah buah pertobatan. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat 8, katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sejak saudara mengenal Tuhan, kita tidak seperti dulu lagi. Ku telah mati dan tinggalkan segala hal-hal yang lama, ya, karena semua itu adalah sia-sia. Karena Tuhan Yesus sendiri telah membuktikan kasih-Nya. Dia yang telah mati untuk menunjukkan kasih yang sempurna bagi saudara dan saya, yang menyelamatkan kita. Mari terus berbuah bagi Tuhan. Selain buah pertobatan, ada juga di dalam Galatia. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia, hendaklah kamu hidup di dalam roh, ya, dan memiliki buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Berbuah, ya, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itulah yang Allah inginkan. Biar itu terus kita keluarkan. Kita dipanggil, kita dipilih untuk menghasilkan buah. Selain itu apalagi saudara? Kalau di dalam ayat terakhir, kita kembali lagi kepada firman Tuhan tadi. Yang pertama dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 16 dikatakan di bagian terakhir, ya, di bagian C, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Allah ingin saat kita ditetapkan, saat kita dipilih dan menghasilkan buah, maka apa yang saudara minta saat ini, apa yang ada di dalam hatimu, segala kerinduanmu, kalau kita minta di dalam nama Tuhan, maka akan diberikannya kepadamu. Diberikan, ya, biar doa kita dijawab oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini kembali meneguhkan dan menguatkan iman kita. Kalau kita dipilih oleh Tuhan untuk menghasilkan buah, dan buah itu tetap, dan biarlah kita pergi mengabarkan Injil damai sejahtera Allah, kabar baik, dan teruslah menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama.
Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat renungan firman malam hari ini Tuhan. Sungguh Engkau panggil kami, Engkau pilih kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami sungguh bangga Engkau boleh memanggil kami. Biarlah di saat Engkau memanggil kami, Engkau ingin kami melakukan sesuatu. Kami mau memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami mau pergi dan juga kami mau menghasilkan buah yang tetap dan terus Engkau dapati, manis dan indah. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu melakukannya dengan sendiri, tapi dengan kekuatan-Mu Tuhan berikan kami kemampuan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami malam hari ini. Dan di saat kami akan beristirahat, Tuhan menjaga, melindungi, bangunkan kami esok dengan tubuh yang sehat, yang baik, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.